Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Gilang Farhan, NIM saya 2020510070. Nama saya Firda Afina Gunayanti, NIM 2020510071. Nama saya Wijela Nelmuna, NIM 2020510073. Perkenalkan, nama saya Ayu Amrina Rosada, NIM 2020510076. Pengertian kebutuhan. A. Pengertian kebutuhan. Secara umum, yang dimaksud dengan kebutuhan adalah suatu keinginan manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Dengan pengertian lain, kebutuhan juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam bentuk barang dan jasa untuk mensejahterakan hidupnya. Menurut Imam Al-Ghazali, kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya, yaitu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dengan beribadah secara maksimal. Menurut Islam, semua barang dan jasa yang mempunyai maslahah dikatakan sebagai kebutuhan. Maslahah ialah kepemilikan atau kekuatan barang atau jasa yang mengandung elemen-elemen dasar dan tujuan kehidupan umat manusia, dunia ini dan perolehan pahala untuk kehidupan akhirat. Jadi tidak hanya kebutuhan dan kebutuhan akan duniawi saja. Dalam Islam, suatu kebutuhan itu sejalan dengan tujuan hidup untuk memperoleh pahala guna kehidupan di akhirat. B. Konsep Islam tentang kebutuhan. Kebutuhan sama artinya dengan keinginan. Suatu keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan. Kepuasan ditentukan secara subjektif. Tiap individu mencapai kepuasannya menurut ukuran dan kriterianya masing-masing. Suatu aktivitas ekonomi untuk menghasilkan sesuatu adalah dorongan karena adanya kegunaan dalam suatu itu. Jika suatu itu dapat memenuhi kebutuhan, maka manusia akan melakukan usaha untuk mengkonsumsi sesuatu itu. Manfaat dan berkah maslahah hanya akan diperoleh ketika prinsip dan nilai-nilai Islam bersama-sama diterapkan dalam perilaku ekonomi. Sebaliknya, jika hanya prinsip saja yang dilaksanakan, maka akan menghasilkan manfaat duniawi semata. Keberkahan ketika dalam kegiatan ekonomi, konsumsi disertai dengan niat dan perbuatan yang baik seperti menolong orang lain, bertindak adil, dan semacamnya. Perbedaan utility dan maslahah. 1. Konsep maslahah dikoneksikan dengan kebutuhan, sedangkan kepuasan dikoneksikan dengan keinginan. 2. Utility atau kepuasan bersifat individualis. Masalah tidak hanya bisa dirasakan oleh individu, tapi bisa dirasakan pula oleh orang lain atau sekelompok masyarakat. 3. Masalah individu relatif konsisten dengan masalah sosial, sedangkan utilitas individu sering berseberangan dengan utilitas sosial. C. Jenis-jenis kebutuhan. 1. Secara umum. A. Kebutuhan menurut tingkat intensitasnya. 1. Kebutuhan primer, yaitu jenis kebutuhan yang harus terpenuhi oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Misalnya, makan, minum, rumah, dan pakaian. 2. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang bersifat pelengkap setelah terpenuhinya kebutuhan primer. Misalnya, kendaraan, kipas angin, meja, kursi, dan peralatan lainnya untuk meningkatkan kenyamanannya. C. Kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang sifatnya mewah, walaupun sudah terpenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Sifat manusia selalu ingin mempunyai yang lebih. Contohnya, mobil, kapal pesiar, dan barang mewah lainnya yang dapat meningkatkan status sosialnya. B. Kebutuhan menurut sifat. 1.
jasmani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani, seperti pakaian, makanan, dan minuman. 2. Kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang bersifat kejiwaan, misalnya agar terhindar dari kebosanan rutinitas sekolah, kita perlu menghibur diri dengan mendengarkan musik atau menonton film. Sebagai makhluk beragama, kita pun ingin menjalankan ibadah dengan baik. C. Kebutuhan menurut subjek. 1. Kebutuhan individual, yaitu kebutuhan tiap orang berbeda-beda. Misalnya, guru membutuhkan kapur tulis atau spidol, petani membutuhkan cangkul. 2. Kebutuhan umum, yaitu kebutuhan yang dapat digunakan oleh semua orang atau diperuntukkan untuk umum. Contohnya, jembatan penyeberangan dapat digunakan semua orang untuk menyeberang. D. Kebutuhan menurut waktu. 1. Kebutuhan sekarang. 2. Kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan menurut Islam. A. Kebutuhan daruriyah. Daruriyah adalah sesuatu yang wajib adanya menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Kebutuhan daruriyah dalam pengertian ini berpangkal daripada pemeliharaan 5 hal, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Contoh kebutuhan daruriyah sebagai berikut. 1. Pengeluaran untuk mempertahankan jiwa dan raga, pangan, sandang, papan, dan kesehatan. 2. Pengeluaran untuk keagamaan, pengeluaran untuk peribadatan, pemeliharaan hasil-hasil kebudayaan dan dakwah Islam. 3. Pengeluaran untuk memelihara akal, pengeluaran untuk pendidikan. 4. Pengeluaran untuk memelihara kehormatan, pengeluaran untuk biaya perkawinan dan sejenisnya. 5. Pengeluaran untuk menjaga harta kekayaan, misalnya membeli berangkas-berangkas yang cocok untuk menyimpan harta. Kebutuhan hadiah. Kebutuhan ini maksudnya untuk memudahkan, menghilangkan kesulitan, atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia. Pada dasarnya, jenjang hadiah ini merupakan perlengkap yang mengokohkan, menguatkan, dan melindungi jenjang daruriyah, atau lebih spesifiknya, lebih bertujuan untuk memudahkan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia. C. Kebutuhan tahsiniyah. Tahsiniyah adalah sesuatu yang diperlukan oleh norma atau tatanan hidup serta perilaku menurut jalan yang lurus. Hal yang bersifat tahsiniyah berpangkal dari tradisi yang lebih baik dari segala tujuan berkehidupan manusia. Menurut jalan yang baik, secara lebih spesifik, tahsiniyah adalah semua barang yang membuat hidup menjadi lebih mudah dan gampang tanpa berlebih-lebihan atau bermewah-mewahan, serta makanan yang baik, pakaian yang nyaman, perawatan kecantikan, interior rumah yang tertata rapi, tertata indah, serta semua barang yang menjadikan hidup manusia menjadi lebih baik.